Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa dari Universitas Gunadarma kelas 2K06 jurusan Sistem Informasi Fakultas Ilmu Komputer yang beranggotakan Rafika, Siti Kardianti Sukma, dan Winona Safia dalam mata kuliah Manajemen Pelayanan Sistem Informasi. Dalam kesempatan ini, kami akan menganalisis beberapa jurnal. Saya Rafika akan menganalisis jurnal internasional yang berjudul E-commerce in Developing Countries Issues and Influence yang dibuat oleh mahasiswa University of San Francisco. Di bawah itu ada abstrak. Nah, abstrak itu adalah ringkasan atau inti dari isi jurnal itu tersebut. Di bawah abstrak itu ada introduction. Nah, introduction di sini tuh mengartikan jumlah pengguna internet di seluruh dunia terus mengalami tumbuh dan pertumbuhan ini telah memberikan dorongan dan kesempatan untuk global dan regional e-commerce. Tetapi dengan internet, karakteristik yang berbeda dari lingkungan lokal, kedua infrastruktur dan sosial ekonomi telah menciptakan tingkatan yang nyata variasi dalam penerimaan dan pertumbuhan e-commerce di berbagai belahan dunia. Di bawah introduction ada objektif. Nah, di dalam objektif itu ada bagian influence on division of e-commerce. Nah, di dalam bagiannya itu ada infrastruktur, political atau legal, countrywide, sama socio-ekonomik. Di bawah itu ada metodologi. Nah, di dalam metodologi ini ada beberapa tabel. Tabel 1 itu isinya studi demografik. Nah, yang kedua tabel sampel population versus e-commerce partisipan. Tabel ketiga itu adalah payment method. Nah, payment method itu cara pembayarannya. Cara pembayarannya itu ada 4 macam. Yang pertama itu bank transfer, cash check, COD, sama credit card. Keseluruhan hasil studi kami jelas menunjukkan bahwa kedua ekonomi dan infrastruktur isu dan budaya terus menghambat bagaimana perkembangan e-commerce di Cina. Lalu ada infrastruktur and e-support impediments to e-commerce. Ada lagi sociological and cultural impediments to e-commerce, offsite atau online transaction system, transactional trust, debt is not good. Lalu ada business benefit, keuntungan dari e-commerce-nya. Ada infrastructure issues, socio-cultural impediments, possible business approach. Nah, yang terakhir ada conclusion atau kesimpulan. Nah, kesimpulan dari isi jurnalnya, meskipun telah beberapa studi sebelumnya yang telah mencoba untuk memahami dan mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan e-commerce, ada sangat sedikit yang difokuskan pada dampak kebudayaan dan non-infrastruktur masalah. Sebagian mampu mengatasi ini kekurangan dengan melakukan dasar penelitian tentang pembangunan dan penerimaan e-commerce di negara berkembang yang sangat unik karakteristik budaya. Penemuan menunjukkan bahwa walaupun negara berkembang, pemerintah dapat membuat yang diperlukan investasi di bidang infrastruktur. Jika peserta e-commerce industri memahami dan mengatasi persoalan budaya yang unik negara itu dan berhubungan dengan offsite proses peralihan berskala besar yang difusi dan keberhasilan usaha seperti akan menjadi sangat menghambat. Oleh karena itu, ingin mendorong lain peneliti untuk fokus pada budaya yang berbeda lingkungan dengan memahami dan berurusan dengan karakteristik ini dilakukan memungkinkan yang lebih luas globalisasi dan penerimaan e-commerce.
Di bawahnya ada reference. Reference itu untuk referensi sumber untuk jurnal tersebut. Saya Siti Kardianti Sukma. Kali ini akan menganalisis jurnal yang kedua, jurnal internasional yang berjudul Innovations in Information System from Transactions Processing to Expert System, yang dibuat oleh Ultan Shirky and Thomas Acton dari National University of Ireland. Di bawah ini ada abstrak, dan di bawah abstraknya itu ada keyword, yaitu is innovation, decision support system, management information system, meta study, taxonomies, and frameworks. Di bawah abstrak, innovation in information system, yaitu bagian dari jurnalnya, isi dari jurnalnya. Lalu ada management information system. Innovation in information system itu adalah sistem informasi inovasi, sedangkan manajemen information systemnya itu sendiri adalah manajemen sistem informasi. Lalu ada sistem include people. Yang terakhir adalah decision support system. Decision support system itu sistem pendukung keputusan. Di dalam DSS ada 6 klasifikasi yang diutarakan oleh Adler. Yang pertama, retrieving a single item of information. Yang kedua, providing a maintenance for ad hoc data analysis. Yang ketiga, providing pre-specified aggregation of data in the form of reports. Yang keempat, estimating the consequences of proposed decisions. Yang kelima, proposing decisions. And yang keenam, making decisions. Di dalam DSS juga ada figure 1, yaitu a reconciliation of innovation in IS. Ini adalah bagian-bagiannya. Yang pertama ada transactional analytical, aggregation and filtering, summary standard reporting, analysis modeling, flexibility, interactivity, reasoning to inference, DSS tool, DSS generators to specifics DSS. Ada retrieve, ada pre-specified reports, ad hoc analysis, estimate decision consequences, proposing decisions, and making decisions, yang 6 spesifikasi tadi. Lalu ada clerical system to provide information, to emphasis on DM, interactive capability, decision making, dan lain-lain. Dan di akhir jurnal ini ada discussion and conclusion, yaitu diskusi dan kesimpulannya. Conclusions atau kesimpulannya itu bisa diartikan dengan ini sangat berargumen semua namun primordial. Data processing yang difokuskan MIS adalah describable sebagai DSS. Sesungguhnya Scott Morton Gurry tahun 1971 sistem informasi mengatakan bahwa seharusnya hanya ada untuk mendukung keputusan. Nichols tahun 1969 P73 percaya keterangan saja punya arti dalam konteks keputusan, dan banyak penulis berbicara tentang MIS, keputusan tentang pengelolaan dengan mengacu pada Loudon tahun 2002, Tajam tahun 1980, dan Nichols tahun 1969. Kesimpulannya itu juga ada titik di mana DSS adalah dibedakan dari MIS notable. Padahal MIS memang mendukung keputusan manajemen, MIS analitik tidak digambarkan sebagai analisis. Analisis diperkenalkan sekali, terutama ketika modeling AIDS. Sprague dan Watson tahun 1996 mengatakan sebuah MIS yang hilang atribut keputusan diperlukan untuk suatu sistem pendukung. Mereka secara khusus merujuk kepada inovasi seperti analitik AIDS sebagai diperlukan untuk sistem untuk menjadi describable sebagai sistem pendukung keputusan. Saya Wina Safia. Kali ini saya akan menganalisis jurnal ketiga yang berasal dari jurnal lokal yang berjudul Jaringan Komputer. Di sini ada abstraksi.
Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung dalam satu kesatuan. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel ataupun kabel atau tanpa kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data. Keyword dari abstraksi tersebut adalah jaringan komputer, node, LAN, WAN, dan MAN. Jurnal ini dibuat oleh mahasiswa Fakultas Teknologi Informasi dan dosen pengampu di Fakultas Teknologi Informasi. Setelah abstraksi, lalu ada pendahuluan, lalu ada kajian pustaka. Kajian pustaka berisi dari sejarah jaringan, pengertian jaringan komputer. Di dalam jaringan komputer dikenal sistem koneksi antar node atau komputer, yaitu peer-to-peer. Peer artinya rekan kerja. Lalu ada client to server dan jenis-jenis jaringan. Secara umum jaringan komputer dibagi atas 5 jenis, yaitu local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, wide area network atau WAN, internet, dan jaringan tanpa kabel. Lalu ada sejarah singkat internet dan web. Di sini sejarahnya dari tahun 1957 sampai 1993. Lalu ada struktur internet, World Wide Web, electronic mail, telnet, FTP, Gopher, chat group, news group. Dan ada topologi jaringan komputer. Masing-masing topologi mempunyai ciri khas dan kelebihan dan kekurangannya sendiri-sendiri. Topologi itu ada topologi bus, topologi token ring, topologi star, topologi peer-to-peer network, topologi jaringan cincin atau ring. Lalu ada manfaat jaringan komputer. Yang pertama yaitu manfaat dari jaringan komputer ada resource sharing, reliabilitas tinggi, dan menghemat uang. Masalah-masalah sosial yang ditimbulkan dari jaringan komputer internet yaitu pengguna jaringan oleh masyarakat luas akan menyebabkan timbulnya masalah-masalah sosial, etika, politik, maupun ekonomi yang tak terelakkan. Internet telah masuk ke segala penjuru kehidupan masyarakat. Semua orang dapat memanfaatkannya tanpa memandang status sosial, usia, dan juga jenis kelamin. Lalu yang terakhir ada kesimpulan. Jaringan komputer adalah sebuah kumpulan komputer, printer, dan peralatan lainnya yang terhubung. Informasi dan data bergerak melalui kabel-kabel sehingga memungkinkan pengguna jaringan komputer dapat saling bertukar dokumen dan data, mencetak pada printer yang sama dan bersama-sama menggunakan hardware atau software yang terhubung dengan jaringan. Tiap komputer, printer, atau peripheral yang terhubung dengan jaringan disebut node. Sebuah jaringan komputer dapat memiliki puluhan, ribuan, atau bahkan jutaan node. Sebuah jaringan biasanya terdiri dari 2 atau lebih komputer yang saling terhubung di antara satu dengan yang lainnya dan saling berbagi sumber daya, misalnya CD-ROM, printer, pertukaran file, atau memungkinkan untuk saling berkomunikasi secara elektronik. Komputer yang terhubung tersebut memungkinkan berhubungan dengan media kabel, saluran telepon, gelombang radio, satelit, atau sinyal inframerah. Secara umum, jaringan komputer terbagi atas 5 jenis, yaitu local area network atau LAN, metropolitan area network atau MAN, wide area network atau MAN, internet, jaringan tanpa kabel. Lalu yang terakhir ada daftar pustaka. Dari sumber untuk masukkan informasi di jurnal ini. Terima kasih. Lalu kita lanjut lagi di jurnal keempat. Kita menganalisis jurnal lokal yang berjudul Keamanan Komputer yang dibuat oleh Adelheid R. Marciana, Hartono, dan Marita Winfeld.
Lalu sini ada abstraksi, dan di bab pertama pendahuluan. Lalu di bab kedua ada tinjauan pustaka. Di bab ketiga materi dan kesimpulan. Privacy adalah urusan dengan pembuatan susunan hukum, kebijakan, dan memeriksa prosedur-prosedur informasi rahasia yang dapat diidentifikasi secara pribadi. Sedangkan keamanan adalah cara di mana kita mencegah dari modifikasi atau akses informasi yang tidak sah, baik publik maupun pribadi. Lalu ada cookies dan privacy. Beberapa website ketika Anda mengunjunginya dan menempatkan file-file informasi tersebut pada komputer Anda, itu disebut cookies. Yang pertama, layanan cookies untuk mengenali Anda pada website ketika Anda melakukan kunjungan berikutnya. Kedua, cookies adalah keamanan. Ketiga, Anda dapat mengatur browser Anda sehingga browser akan menolak cookie. Keempat, cookie juga mempunyai potensi yang dapat digunakan untuk mengidentifikasi spam dan privacy. Lalu ada virus dan privacy. Macam-macam virus, yaitu ada yang pertama virus komputer, yang kedua worm, yang ketiga Trojan horse. Serangan cracker pada privasi. Dalam serangan cracker, seorang mencoba untuk memperoleh akses ke beberapa atau ke semua file pada komputer Anda. Kriptografi dan privacy. Kata kriptografi berasal dari bahasa Yunani yang mempunyai arti menulis rahasia atau secret writing. Keamanan sistem dan informasi. Tujuan utama menyediakan keamanan yaitu yang pertama ada kerahasiaan, integritas, ketersediaan. Yang terakhir dari bagian jurnal ini adalah kesimpulan. Setelah mempelajari tentang keamanan komputer, maka kelompok kami menyimpulkan bahwa keamanan komputer adalah tindakan atau kegiatan yang dilakukan untuk mengamankan dan melindungi privasi atau data-data yang ada pada pengguna komputer dari segala tindakan pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Keamanan komputer bertujuan untuk melindungi privasi yang ada pada penggunaan komputer dari pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Maka dalam perkembangan zaman yang semakin pesat ini, maka sangat diperlukan keamanan komputer untuk melindungi keamanan privasi penggunaan komputer. Sumber referensi jurnal ini berasal dari sumber link di bawah ini. Lanjut yang jurnal kelima, yaitu jurnal tentang keamanan pada jaringan World Wide Web yang dibuat oleh Dev Rizal, jurusan Teknik Informatika, FT MIPA Unindra PGRI. Di sini sudah ada abstraknya, lalu sudah ada latar belakang masalah, kemudian sudah ada rumusan masalah. Di dalam rumusan masalah itu ada asumsi dari sisi pengguna, lalu ada asumsi dari penyedia layanan, lalu yang C ada asumsi dari kedua belah pihak. Tujuan dari jurnal ini, satu, mengetahui metode keamanan seperti apa yang tepat untuk layanan www ini. Yang kedua, membuktikan melalui metode keamanan yang didapat terhadap jawaban dari apa yang diasumsikan di atas. Lalu kemudian di jurnal ini sudah ada landasan teorinya. Landasan teori www bekerja berdasarkan pada 3 mekanisme berikut. Ada protokol, ada address, ada HTML, dan yang terakhir menambahkan objek-objek seperti image, audio, video, dan juga Java applet dalam dokumen HTML browser. Lalu ada implementasi. Di dalam implementasi ada keamanan server. Adanya lubang keamanan di sistem www dapat dieksploitasi dalam bentuk yang beragam, antara lain, satu, informasi yang ditampilkan di server diubah. Yang kedua, informasi yang semestinya dikonsumsi untuk kalangan terbatas, misalnya laporan keuangan, strategi perusahaan, atau database klien. Yang ketiga, informasi dapat disadap.
Yang keempat, server diserang. Yang kelima, untuk server web yang berada di belakang firewall. Lalu ada strategi implementasi. Strategi implementasi itu ada bagian-bagiannya, yaitu bagian A membatasi akses melalui kontrol akses. Yang B memproteksi halaman dengan menggunakan password. Lalu C secure circuit layer. D mengetahui jenis server. Dan E keamanan program CGI atau Common Gateway Interface. Keamanan klien www juga di bawahnya ada A pelanggaran privacy, B penyisipan Trojan horse. Cara penyerangan terhadap klien yang lain adalah dengan menyisipkan virus atau Trojan horse. Lalu yang terakhir dari jurnal ini ada kesimpulan. Dari paparan di atas dapat disimpulkan sebagai berikut. Sistem keamanan www dibagi ke dalam dua aspek, yaitu aspek dari server dan aspek dari klien. Yang kedua, untuk sisi server ada mekanisme tertentu untuk mengambil file atau berkas yang ada dalam server. Yang ketiga, beberapa strategi untuk memberikan keamanan server diantaranya adalah batasan kontrol akses, proteksi halaman dengan password, SSL atau Security Socket Layer. Yang terakhir, sedangkan yang harus diperhatikan dalam strategi pengamanan untuk klien diantaranya adalah masalah privacy dan Trojan horse. Dan yang paling akhir dari bagian jurnal ini adalah daftar pustakanya. Daftar pustakanya bisa dilihat di sini.